Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas dan Yasir Nene Ama, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Yasir. Terima kasih Cynthia, kita ke informasi pertama di Kompas Petang saudara. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di tol Cipularang hari ini. Kecelakaan terjadi di kilometer 97 arah Bandung yang melibatkan 5 kendaraan. Di antaranya bus dan juga truk. 4 orang mengalami luka dan dirawat di RSUD Abdul Razak, Purwakarta. Jalan ke Prima Jasa. Truk ini sama Budiman. Baru kejadian. Kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 97 terjadi pada hari Minggu saudara, pukul 9:11 waktu Indonesia Barat, melibatkan 5 kendaraan, yaitu truk, bus Prima Jasa, travel Hiace, mobil Avanza dan juga Sigra. 2 orang terluka parah dan 2 orang luka ringan dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dan sebagian penumpang bus Prima Jasa mengalami syok. Kecelakaan terjadi setelah truk bermuatan batu tidak kuat menanjak dan mundur hingga menabrak pembatas jalan tol Jakarta arah Bandung hingga menabrak kendaraan di belakangnya yaitu bus Prima Jasa. Kemudian saudara terjadi tabrakan beruntun dengan 3 kendaraan lainnya. Budiman. Baru kejadian Prima Jasa pindah jalur. Penyebab kecelakaan beruntun di tol Cipularang Purwakarta ini saudara diduga akibat tonase muatan truk yang berlebih sehingga saat truk melaju di jalan yang menanjak tidak kuat dan kembali mundur. Tabrakan ini saudara mengakibatkan menabrak 4 kendaraan yang ada di belakangnya saudara. Kelima kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun adalah truk bermuatan batu bara, bus Prima Jasa jurusan Bekasi Garut, mikrobus travel dan juga 2 minibus. 4 orang mengalami luka dengan 1 orang luka berat, yakni kernet bus dan 3 penumpang bus mengalami luka ringan. Baik, kelima kendaraan datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Setiba di TKP, kendaraan truk pengangkut batu bara yang diduga melebihi daripada kapasitas tidak kuat menanjak sehingga mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Lanjut untuk jumlah korban sementara terdata 2, kategori luka berat 1 dan luka ringan 1. Untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Yang pertama inisial OH, domisili di Bekasi. Yang satu lagi adalah Kenek KR Prima Jasa, domisili Garut. Menurut saksi saudara dari kondektur bus Prima Jasa yang bernama Masdi, saat kejadian truk mundur karena tidak kuat menanjak. Posisi bus Prima Jasa terhalang beberapa mobil lainnya yang ada di depannya. Namun naasnya bagian truk menghantam bus yang dikendarainya. Ada 4 korban dalam kecelakaan beruntun di tol Cipularang pada Minggu pagi. Mereka masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Keterangan dari pihak rumah sakit, kernet mengalami luka berat dengan mengalami patah di bagian bahu dan 3 penumpang bus lainnya mengalami luka ringan. Kejadiannya itu mobil truk lolos rem, lain lolos rem mundur, dia nggak naik, dia nggak kuat. Posisi bus tadi sebelah mana? Bus tuh jauh sebenarnya sih. Di depannya tuh Budiman itu udah Malang. Saya pikir kenanya Budiman dulu, buntutnya. Tahu-taunya mobil itu udah tarik ke bawah, belok ke kanan, pas kena Prima. Gitu. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang arah Jakarta pada Senin sekitar pukul 15 lebih waktu 40 menit waktu Indonesia Barat saudara. Insiden ini melibatkan 16 kendaraan termasuk truk bermuatan kardus, minibus dan juga beberapa kendaraan pribadi. Kepala Kantor SAR Bandung Heri Marantika menjelaskan, dalam dugaan awal kecelakaan dimulai ketika sebuah truk yang diduga mengalami remblong menabrak kendaraan di depannya.
Dan saudara, peristiwa kecelakaan beruntun ini terus terjadi di wilayah tol Cipularang. Kenapa ini terus terjadi dan memakan korban? Kita kupas dalam perbincangan sore ini bersama dengan pengamat transportasi Joko Sitijowarno. Selamat malam, Pak Joko. Pak Joko. Ya, selamat sore, Mas Yasir. Ya, selamat sore Pak Joko. Pak Joko, Anda melihatnya seperti apa? Kenapa peristiwa kecelakaan beruntun ini terus berulang, terlebih pada saat momen hari libur dan juga cuti besar? Ya, ini seperti di jalan tol itu dulu nggak pernah kecelakaan depan belakang, sekarang sudah terbiasa menjadi kecelakaan depan belakang. Depannya truk, belakangnya kendaraan bukan truk. Itu udah umum sekarang. Nah, sekarang fenomena baru lagi, truk meluncur mundur di jalan tol. Nah, ini kalau nggak ditangani terus berulang ini. Kalau saya prediksinya nanti mungkin kalau menunggu ada pejabat penting yang terkena korban, nah itu baru terhenti. Selama tidak, ya terus saja begini. Nah, ini sudah fenomena yang mengkhawatirkan. Tahun lalu kan, akhir bulan lalu di tol Pandaan Malang. Bahkan beberapa tahun lalu saya ingat saya ada juga sastrawati NH Dini juga meninggal akibat kendaraannya juga yang meluncur mundur di tol Semarang Solo ya. Jadi tol-tol itu ada 3 ruas jalan tol, memang dia punya tanjakan turunan, itu di tol Cipularang, tol Semarang Solo, dan Semarang sekitarnya, dan satunya tol Malang Pandaan. Nah, ini tidak terlepas dari buruknya penanganan penyelenggaraan angkutan logistik di Indonesia. Kalau Pak Joko lihat ini kan berarti ini di tonasenya ini, karena kalau lihat dari kecelakaan ini kendaraannya mundur begitu. Ini berarti Anda melihatnya ini pengawasan ataupun pantauan dari kendaraan dengan tonase ini seperti apa? Sebenarnya bukan hanya muatannya juga, kecelakaan kemarin yang di tol Pandaan Malang ternyata kendaraannya yang bermasalah. Berarti pemantauannya, evaluasi ataupun pengawasannya ini kendaraan secara keseluruhan begitu. Itu yang sudah mulai kendor begitu sehingga kecelakaan ini banyak terjadi? Sebenarnya akar masalahnya itu kita ada liberalisasi tarif angkutan barang. Di situ masalah awalnya. Oke. Ditambah lagi punglinya di kita tuh angkutan barang tuh sangat tinggi loh sekarang itu. Pungli di angkutan jalan itu membebani pengemudi. Sekarang banyak pengemudi kita tuh yang profesional tidak mau lagi jadi pengemudi angkutan barang lagi. Jadi jumlah pengemudi dengan jumlah kendaraannya, truk itu lebih banyak kendaraan daripada pengemudinya. Perusahaan angkutan barang kesulitan mencari pengemudi yang profesional. Pendapatan pengemudi kita itu rata-rata range-nya antara 1 sampai 4 juta per bulan, dan itu di bawah UMR sebenarnya. Dan itu menyebabkan mereka beralih profesi. Bahkan SIM-nya juga sudah nggak karuan itu. Jadi nggak ada B1, B2 lagi, ketahuannya kalau kecelakaan seperti ini. Dan itu tidak segera ditangani. Ya, nah, tadi saya bilang pungli di angkutan jalan terbebani oleh supir. Supir itu sudah stres sekarang. Ya, dan ini punglinya, ini pengakuan dari para pengemudi truk itu, karena komunitas saya sering berhubungan itu mulai yang baju seragam sampai tidak pakai baju. Nah, itu terlalu dibiarkan. Dan penanganan angkutan barang kita tidak bisa tidak, itu Presiden harus turun tangan, atau Menko lah sekarang ini kalau mau turun tangan ya. Kalau enggak ini nanti terjadi lagi nih, tinggal tunggu tanggal dan lokasinya di mana. Dalam tiap hari itu terjadi kecelakaan. Baik. Truk itu tiap hari terjadi. Bukan kali ini, tiap hari terjadi. Kami telah mendata tuh hampir antara 7-10 terkadang itu terjadi. Mas Joko melihatnya seperti apa? Dengan tadi disebutkan ternyata banyak problem yang menjadi dasar ataupun menjadi alasan akhirnya banyak kecelakaan terjadi. Dari banyak problem-problem ini sebenarnya pembenahannya itu mulai dari mana? Nah, tarif angkutan barangnya harus dibenahi. Sekarang tarifnya bebas. Tarif bebas, serendah-rendahnya pemilik barang itu menawarkan. Ya, nah, transporter ini daripada dia tidak ada pekerjaan atau mungkin dia sudah terlanjur angsurannya cukup tinggi, yang penting dia bisa mengangkut dulu. Yang akhirnya memang yang dikurangi adalah upah buat pengemudi. Apalagi di Indonesia tidak punya upah standar. Ya sudah, kamu mau sekian, nggak mau ya sudah. Pengemudi yang belum dapat pekerjaan masih mau, tetapi yang sudah mereka terdesak, mereka tidak mau lagi jadi pengemudi, pindah beralih ke profesi lainnya. Banyak yang sudah beralih kok.
Itu yang terjadi sekarang tuh kompetensinya wah mengerikan itu pengemudi angkutan barang kita. Selain Ya, itu sudah standarisasi dilakukan kajian. pengemudi seperti yang Anda sampaikan, selain itu apa yang harus dilihat begitu? Kelaikan bis ini selalu menjadi sorotan, kemudian pantauan dari pengaturan penggunaan kendaraan-kendaraan yang memiliki tonase ini juga masih menjadi PR. Dari rentetan itu mekanismenya akan seperti apa untuk pembenahan hal ini? Ya, kompetensi pengemudi juga tidak jelas sekarang ini. Dia bawa barang miliaran, ratusan juta, gajinya, pendapatannya paling dia kerja 1 bulan dapatnya 2 sampai 3 juta. Itu kan minim sekali dia di bawah UMR kan. Mereka tidak memiliki sertifikasi sebagai pengemudi yang layak sebenarnya. Ya, hanya perusahaan tertentu saja yang ketat. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang tidak punya kompetensi. SIM-nya aja kalau ditilik itu tidak memiliki sesuai dengan peruntukannya. Cuman ketahuannya saya bilang kalau ada kecelakaan, kalau enggak ya sudah. Dan penegakan hukumnya sangat lemah sekarang ini. Jadi kalau truk muatan lebih itu dibiarkan di jalan. Ya, nah, itu tugas kepolisian sebenarnya kalau di jalan raya menemukan lebih harusnya dihentikan, tapi ternyata tidak, dibiarkan saja. Ya, dan ini juga fenomena ini banyak ketika mau penertiban adalah angkutan barang. Ya, sejak 2017 selalu ada 3 institusi yang tidak menerima. Pertama Kementerian Perindustrian, kedua Apindo, dan Perdagangan juga tidak setuju. Dan itu selalu dibiarkan terus-menerus. Ini sebenarnya Januari ini sudah menerima, tapi ya dia dibiarkan saja. Pembiaran ini kan berujung pada kecelakaan yang terjadi. Tentu ini yang menjadi hal yang harusnya bisa diantisipasi begitu. Anda melihatnya jadi koordinasi antara instansi ini akan seperti apa? Ya memang tidak ada koordinasi. Mestinya minimal Menko apa? Kalau dulu Menko Perekonomian, sekarang Menko Infrastruktur lah melakukan koordinasi itu. Ya, itu harusnya bisa. Kalau enggak ya presiden turun tangan. Kalau enggak ya seperti ini terus. Jadi saya terus diwawancari aja kayak gini, jawabannya sama aja lah gitu ya. Jadi nggak bisa lagi. Ya ini tinggal menunggu aja, kalau ini masih sebiarkan ya terus-terus berulang. Gitu. Saya sudah sering menulis dan kami teman-teman komunitas sudah sering apa. Ya mungkin apakah masih menunggu nanti pengemudinya mogok kerja, nah itu baru kapok nanti kan ya. Kalau pengemudi mau kerja nggak diperhatikan bisa jadi ini. Ya, logistik kita menjadi masalah. Ini masalah serius loh, jangan dianggap enteng hal seperti ini negara, tapi menganggap hal ringan saja. Mungkin korbannya belum ada pejabat penting ya. Nah, kita menunggu pejabat penting tertentu jadi korban baru bergerak. Baik, kita Begitu berharap ini biasanya. ke depannya akan ada langkah konkret begitu dari pihak terkait dengan mengantisipasi kecelakaan yang terjadi. Terima kasih pengamat transportasi Mas Joko Situjowarno telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.